Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan hari dengan hati yang haus dan lapar. Siapa yang datang ke tempat ini dengan ngomong, Tuhan aku siap untuk dipenuhi pada hari ini. Angkat tangannya. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh sangat indah ya Tuhan ketika anak-anak-Mu, kami semua datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan membawa ya Tuhan berbagai macam pergumulan kami, tapi kami mau letakkan semuanya di kaki-Mu. Kami mau sejenak ya Tuhan fokus terhadap Engkau ya Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau rekatkan hati kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Come Holy Spirit. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Dan-Mu oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap hati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sepenuh hati pujian. Selalu bersamamu, kita mau tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kediaman-Mu oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati
mengalami Tuhan. Mari bangun kedekatanmu dengan Tuhan saat ini. Undang Roh Kudus secara pribadi ke dalam hatimu. Katakan, Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan. Katakan, Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan. Mari alami Roh Kudus. Mari serukan. Mari angkat pujianmu. Kata ku nikmati keindahan dan sekali lagi kata ku nikmati penyembahmu. Mari angkat pujian hatimu ke hadapannya. Mari bawa ucapan syukurmu ke hadapannya. Haleluya Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu nyata ya Tuhan untuk kami. Kami tahu Kau mengasihi kami Tuhan. Musik mengalu dengan lembut. Jesus, it's you. Penyembahan adalah sebuah persembahan yang terbaik untuk kita bawa di hadapan Tuhan kalian. Siapa yang datang ke tempat ini dengan mengatakan, Tuhan, aku bawa persembahan yang terbaik dalam kehidupanku. Kayak bawa hati kami Tuhan. Kayak bawa kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu bersama. Katakan hanya dengan hatimu, pastikan dengan hatimu kau bernyanyi. Yes God.
Kayak mau rendahkan hati kami itu menghadap Engkau Tuhan. Hadiratmu tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu itu yang ku rindukan, sebab ku kedamaian. Come on music. Ku nikmati. Yes Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami gak akan tukar apapun ya Tuhan, penyembahan kami, persembahan kami dengan hal-hal yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan betapa berharganya ya Tuhan bergumul erat bersama dengan Engkau Tuhan. Wow, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Sambut kami anak-anak-Mu ya Tuhan di tempat ini, dan kami juga menyambut Engkau dengan sukacita hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, hati kami dipulihkan Tuhan. Hati kami diperbarui, urapan kami dipenuhi Tuhan. Kayak mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kayak mau sambut ibadah pagi hari yang sukacita ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan.
Tuhan, yeah. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Amin Tuhan. Dia luar biasa, Kau perkasa Tuhan. Mulia Yesus nama. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, amin Tuhan, Kau takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa, mulia Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan nama-Nya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Kau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa, mulia Yesus nama di atas segala. Sekali lagi Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama di atas segala nama. Yes, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, yes Tuhan, bentuklah hatiku. Nyatakan kerinduan hati-Mu. Oh Jesus, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Yes, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Come on music. Katakan pulihkan Tuhan, pulihkan, oh pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, yes Tuhan,
kami Tuhan. Kami kudus berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, dan hari ini kami masuk ke dalam bulan yang baru di tahun ini Tuhan. Kami sungguh percaya ketika kami melihat ke belakang bahwa tangan Tuhan tidak pernah Engkau lepaskan dari kami Tuhan. Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memelihara, kehadiran Tuhan begitu kuat kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa masuk dalam hari-hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru Tuhan di dalam tahun ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kiranya biarkan ketika kami menikmati hari kami yang baru, waktu-waktu kami dengan Tuhan, kami boleh menikmati itu dengan indahnya Tuhan, dengan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan biarkan kami bisa menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, Tuhan lawat hati kami, biarkan hati kami menjadi tanah yang gembur itu Tuhan, sehingga ketika benih ini ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Oke, hari ini kita maksudnya tidak terasa sudah masuk di bulan yang ketiga di tahun 2021. Nah, ketika kita masuk dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru, di dalam bulan yang baru, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenungkan bahwa Tuhan begitu setia, Tuhan menjaga kita, merawat kita, melindungi kita, sampai akhirnya kita bisa sampai hari ini. Bisa menikmati hari yang baru, bisa menikmati udara yang baru, bisa menikmati setiap hal-hal yang menjadi tantangan yang baru dalam kehidupan kita. Ada yang mulai merintis bisnis, ada yang mulai rumah tangga yang baru, ada yang mulai kegiatan-kegiatan yang baru, memulai tantangan-tantangan yang baru gitu ya dalam kehidupan kita. Semua itu ketika kita melihat kembali dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan itu, tentu semua karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mampu melakukan semuanya itu, tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah zaman ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang menjadi pokok pikiran, pergumulan,
yang meresahkan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Walaupun mungkin sekolahnya secara online gitu ya. Walaupun awal-awal kerjanya dari rumah gitu ya. Dan kegiatan kosong, kegiatannya nggak terlalu banyak begitu. Tetapi itu menjadi pergumulan tersendiri. Beberapa waktu yang lalu saya melihat postingan dari UNICEF gitu ya, bangku kosong ditaruh dengan tas di situ. Kemudian captionnya mengatakan bahwa ini adalah masa-masa yang sulit bagi anak-anak kita gitu ya. Kenapa? Karena secara pendidikan mereka tidak mendapatkan kebutuhan itu secara utuh gitu. Karena sekolah harus secara online, tapi belum tentu semua anak-anak bisa menikmati itu karena tidak semua tempat memiliki fasilitas yang dapat mendukung anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar gitu ya. Jadi ini adalah masa-masa yang sulit. Bagi teman-teman yang menikmati sekolah secara online itu luar biasa gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang di pelosok, teman-teman yang tidak bisa mendapatkan fasilitas untuk itu, maka akan menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Artinya banyak hal yang menjadi keresahan di dalam diri kita gitu ya. Walau kita mampu melewati semuanya itu, walau kita bisa menginjakkan kaki di dalam tahun yang baru, dalam hari yang baru, di dalam bulan yang baru, dalam minggu yang baru, tetapi banyak sekali hal-hal yang meresahkan dan menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus memahami bahwa masalah yang kita alami itu bukan hanya berkaitan terkait dengan pergumulan, penderitaan, ujian, godaan, dan tantangan yang harus dihadapi dan dialami oleh kita secara manusia. Tetapi kita harus memahami juga bahwa ada bahaya yang lain yang meresahkan kita gitu ya, yaitu hal-hal yang di luar dari kendali kita sebagai manusia. Bencana alam misalkan, banjir yang sementara ini belakangan ini terjadi gitu ya. Ada lagi teman-teman yang mungkin di Sumatera yang Gunung Sinabung sampai hari ini masih terus mengeluarkan awan panas gitu ya. Meresahkan, mereka hidup dengan kekhawatiran setiap hari. Ini kalau kita tidur bagaimana dengan ketika ada letupan yang besar yang mungkin bisa mencelakakan, atau ada awan panas yang besar yang akhirnya bisa menghampiri kita. Hasil panen gagal, hasil pertanian gagal, ekonomi akhirnya menjadi merosot, dan banyak hal yang meresahkan di luar dari kendali kita, di luar dari kuasa kita di dalam kehidupan kita seperti itu. Dan juga ada hal-hal yang mungkin yang kita harus pahami, ancaman yang tidak kelihatan sama seperti godaan atau jerat yang iblis buat bagi kita, sehingga ketika kita tidak berwaspada, kita bisa ceroboh dan akhirnya jatuh ke dalam hal tersebut dan membuat kita menjadi terintimidasi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita. Jadi pada umumnya respon manusia ketika menghadapi masalah dan ancaman biasanya akan mencari pertolongan. Ketika kita menjadi resah, gelisah, maka kita akan mencari pertolongan ke tempat yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi kita. Anak kecil biasa begitu ya. Anak saya kalau dia main di luar begitu, ada satu anak cowok yang di tetangga kami yang kayaknya nggak cocok, nggak akur sama anak saya gitu ya. Jadi kalau seandainya anak itu datang, anak saya gelisah kalau main itu. Kadang-kadang dia cuma ngintip aja dari pagar gitu ya, kemudian lihat orang gitu. Kemudian kalau seandainya ada sesuatu, dia mencari tempat yang aman. Nah, tempat yang amannya itu siapa? Bapaknya, orang tuanya gitu ya. Datang dan menceritakan isi hatinya. Nah, ketika saya menjelaskan, saya keluar menemani dia di situ, dia tenang, dia bisa main dengan teman-temannya dengan leluasa, dengan santai begitu. Kenapa? Karena ada jaminan. Ada bapaknya di situ, ada orang tuanya di situ yang bisa memberikan dia ketenangan untuk dia bisa bermain, walau ada ancaman di situ yang dia rasakan bersama-sama dengan teman-temannya pada saat itu. Nah, kita harus pahami juga bahwa rasa tenang, rasa aman, rasa damai yang dimiliki oleh kita sebagai manusia merupakan hal yang sangat penting dan prioritas sebenarnya dalam kehidupan kita. Apalagi kita adalah masyarakat Indonesia yang memiliki budaya sopan santun. Kalau seandainya kita datang ke gereja bertemu dengan rekan Kristen, apa yang kita sampaikan? Shalom gitu ya, artinya damai sejahtera bagimu gitu ya. Artinya ketika kita datang, kita mau memberikan ketenangan gitu ya, dan kita membutuhkan ketenangan dimanapun kita berada.
Tetapi hal-hal yang tadi menjadi sebuah kenyataan bahwa kita tidak bisa menikmati ketenangan itu, kedamaian itu dalam hidup kita karena banyak hal-hal yang meresahkan. Baik pergumulan kita, ujian, cobaan, godaan yang kita alami secara pribadi maupun faktor-faktor eksternal yang di luar dari kendali kita, bencana alam, keadaan kecelakaan misalkan seperti itu. Dan juga mungkin karena kita jatuh dalam jerat yang iblis berikan kepada kita, sehingga akhirnya itu meresahkan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia untuk tidak bisa hidup di dalam ketenangan. Dan ketika kita berada di dalam hal-hal yang demikian, kita pun juga akhirnya mengambil respon sama seperti anak saya untuk mencari tempat di mana kita bernaung. Banyak orang memberikan rasa aman, rasa nyaman itu kepada hal-hal yang sementara. Ada yang mungkin ketika dia merasa finansialnya bermasalah, maka dia akan mencari rasa aman dengan hal-hal yang lain yang bisa secara instan bisa menolong dia. Ada hal-hal yang lain, mungkin kalau dia bermasalah secara pergaulan, butuh diakui, butuh diterima, maka dia akan mencari cara tempat di mana orang-orang bisa mengakuinya, orang-orang bisa menerimanya. Sehingga banyak sekali kita melihat orang-orang menaruh rasa aman atau mencari tempat perlindungan kepada hal-hal yang sementara. Ada sebuah penelitian di Amerika mengatakan bahwa di dalam krisis global, justru tempat perjudian dan bar itu memiliki profit yang lebih tinggi. Kenapa? Karena orang-orang sering memberikan waktu mereka ketika mereka berjudi, di situ mereka bisa merasa tenang. Padahal dalam krisis ekonomi, hal yang paradoks, kesulitan uang, tapi justru tempat perjudian, tempat bar, kafe menjadi tempat yang menghasilkan uang paling banyak. Kenapa? Karena itu menjadi tempat pelarian gitu ya. Dan saudara-saudara, saya ingin kasih tahu bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Setelah melakukan hal tersebut, uang udah habis, hubungan dengan pacar juga nggak kembali baik gitu ya. Uang udah habis, setelah sadar dari kenikmatan sementara itu tidak bisa mengembalikan waktu sehingga akhirnya merubah keadaan. Semua tetap sama seperti itu. Tapi kita akhirnya menjadi orang yang terikat dengan hal-hal yang demikian. Sehingga ketika ada masalah, ada keresahan dalam hidup kita, kita mencari hal-hal yang demikian. Nah, ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa semua yang menjadi pegangan di dalam dunia ini tidak pernah bisa memberikan kedamaian yang sejati bagi kita. Baik itu figur, harta kekayaan, prestasi, kedudukan, tidak pernah bisa memberikan kedamaian yang sejati dalam hidup kita. Yang bisa memberikan kedamaian yang sejati bagi kita adalah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ajak kita mari sama-sama untuk membaca dari Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dan kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan teman-teman akan baca ayat yang genap. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 9. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat pokoknya ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara, Mazmur ini bukan sebuah puisi atau bukan sebuah doa gitu ya. Tapi ini adalah sebuah pengajaran yang diberikan Daud kepada pembacanya. Artinya serangkaian ucapan yang dituliskan di dalam Mazmur ini merupakan sebuah pepatah atau petunjuk tentang bagaimana orang-orang yang percaya hidup dalam hikmat rohani dalam hidupnya ketika dia berhadapan dan melihat ketidakadilan. Jadi kalau seandainya dia melihat ada orang fasik yang berhasil atau melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan memiliki keberhasilan dalam hidupnya dan orang-orang percaya hidup dalam ketidakadilan, dalam penderitaan, bagaimana sikap orang percaya harus menanggapi hal-hal tersebut. Jadi tema dari Mazmur ini kalau kita baca secara menyeluruh maka kita akan menemukan bagaimana sikap orang percaya terhadap orang fasik yang rupanya berhasil dalam kesukaran dan kesukaran orang benar. Begitu. Jadi Mazmur ini mengajarkan bahwa orang fasik akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh dari dunia. Mereka akan lisut gitu ya. Kemudian sedangkan orang yang benar akan tetap setia kepada Allah akan mengalami kehadiran Allah, pertolongan Allah dan bimbingan Allah di bumi serta mewarisi keselamatan dan tanah perjanjian itu. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini ada dua poin besar yang mungkin kita perlu merenungkan secara mendalam terkait dengan bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera ketika kita hidup dengan banyak hal-hal yang meresahkan tadi. Yaitu yang pertama, damai dengan Allah, dan yang kedua, damai dari Allah. Jadi damai dari Allah itu artinya berhenti permusuhan atau pertikaian atau keterpisahan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengakui kesombongan dosanya kita, mengakui kegagalannya kita di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang berdosa gitu ya. Kemudian menaklukkan diri kita kepada Allah di dalam iman kita kepada Kristus, maka pertikaian itu, permusuhan itu selesai. Manusia yang harusnya mengalami kebinasaan, hukuman yang kekal karena statusnya yang berdosa, karena kehidupannya yang penuh dengan tabiat dosa, maka ketika kita datang di hadapan Tuhan melalui iman kita kepada penebusan yang telah Kristus lakukan kepada kita, maka status itu berubah. Kita yang dahulu harus binasa, akhirnya kita diselamatkan. Kita yang dahulunya harusnya dihukum, kita akhirnya mendapatkan hak istimewa, diangkat menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harus dibinasakan karena dosa yang kita miliki, justru kita mendapatkan perkenanan Tuhan untuk masuk dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan ketika kita berada dalam dunia ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata begini, sebab itu yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan perkenanan itu. Di dalam Kristus kita mendapatkan pendamaian itu. Di dalam Kristus kita mendapatkan kemerdekaan itu. Kita yang dahulunya terbelenggu dengan dosa. Kita yang dahulunya terbelenggu dengan intimidasi iblis. Kita yang dahulunya terbelenggu dengan hal-hal yang mengikat kita. Dengan tabiat-tabiat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Semuanya itu di dalam Kristus kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita dilepaskan. Nah ini harus menjadi sebuah iman yang besar kepada kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang demikian, kita bisa punya kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Jadi status kita ini bukan lagi sebagai orang yang terbelenggu dengan dosa, dengan rantai, tangan yang terikat dengan rantai, yang ketika penjaganya atau algojonya berjalan sambil memegang rantai dan akhirnya kita sebagai tahanan akan ikut dengan rantai yang dipegang. Tidak. Ketika kita diselamatkan Kristus dan diperdamaikan dengan Allah, damai dengan Allah itu artinya apa? Rantai belenggu dosa itu telah dipatahkan dan sudah selesai. Jadi kita tidak lagi diperbudak atau diintimidasi oleh iblis terkait dengan tabiat dosa yang kita miliki.
Kalau kita dahulu adalah orang yang bejat, kita dahulu adalah orang yang hidup dengan penuh dengan gaya hidup yang penuh dengan dosa. Tapi ketika kita telah diselamatkan di dalam Kristus, iman kita kepada penebusan Kristus memberikan kita kuasa untuk bisa memiliki dan berdiri sendiri dalam kehidupan yang baru. Kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita punya kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Sebab apa? Pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Jadi status baru kita sebagai anak-anak Allah, status baru kita sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah bukan hanya berbicara tentang status, tapi berbicara sampai kepada bagaimana Allah bekerja melalui Roh Kudus menjamah kita dengan kuasanya untuk memulihkan hati kita, mengingatkan kita kembali terhadap kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita dalami dalam hidup kita, sehingga firman itu yang akan menuntun kita kepada pembaharuan budi dalam hidup kita. Nah, itulah yang disebut dengan pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupannya yang baru, meninggalkan manusianya yang lama dan hidup sebagai manusia baru. Jadi status kita ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita pun mendapatkan kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita punya kuasa untuk itu. Tapi banyaknya anak-anak Tuhan tidak mengerti hal ini dan akhirnya tetap terjerumus di dalam hal yang demikian. Kita harus tahu Paulus menuliskan terkait dengan pendamaian ini bukan hanya cuma satu kali, tetapi berkali-kali menjadi poin penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua jemaat yang dia kunjungi. Ada beberapa jemaat yang dia tuliskan terkait dengan pendamaian ini, status yang baru ini. Dia mengatakan begini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat 22, Paulus mengatakan begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita yang dahulu berdosa, kita yang dahulu kotor, kita yang dahulu adalah orang yang najis, ketika kita menaruh hidup kita, iman kita kepada penebusan Kristus, maka penebusan itu membawa kita masuk dalam tempat di mana kita menjadi orang yang kudus, orang yang tak bercela, orang yang tak bercacat di hadapan Allah. Artinya apa? Kita tidak lagi terbelenggu dengan dosa. Sehingga ketika iblis datang dan kembali mengingatkan kita terkait dosa yang kita punya, kita bisa berkata tidak. Sebab kita tahu janji dan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan telah menempatkan kita menjadi kudus, Tuhan telah menempatkan kita untuk menjadi tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya. Tapi banyak orang yang masih hidup dengan demikian. Ketika datang, digoda, dirayu dengan lembut, kita pun akhirnya masuk dalam jerat iblis dan akhirnya terjerumus di dalam dosa. Kita punya kuasa untuk berkata tidak. Dahulu kita menjadi budak dosa, hamba dosa, tapi sekarang tidak lagi. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus dan dijadikan kita kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Kemudian kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Rekonsiliasi adalah sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan perdamaian di antara pertikaian. Jadi kalau misalkan saya bertikai dengan Vena, misalkan seperti itu. Supaya terjadi pemulihan antara saya dengan Vena, maka harus ada rekonsiliasi. Saya datang, kemudian bertemu dengan Vena, kemudian kita bicara, mengakui yang salah diakui, yang kalau memang harus ada permohonan maaf, maka permohonan maaf diselesaikan secara kekeluargaan. Itu rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi yang dilakukan oleh manusia cenderungnya tidak pernah selesai. Kenapa? Kita sering mendengarkan ungkapan bahwa ya saya sudah memaafkan dia, tapi kalau percaya kepada dia, kenapa? Karena pernah dilukai dan sulit untuk memberikan kepercayaan. Makanya saya suka bicara ini ya kepada teman-teman begitu.
Berusahalah untuk mempercayai orang. Kenapa? Karena dengan begitu dia bisa mendapatkan pengakuan dan dia bisa berubah. Nah, bagi mereka yang dipercayai, belajarlah untuk menjaga kepercayaan orang. Kenapa? Karena kepercayaan itu mahal. Sudah hancur, maka akan sulit diperbaharui. Sama seperti kaca yang pecah. Kamu mau lem kayak gimana pun, retaknya itu tetap ada. Kebenaran yang sejati yang harus kita tahu, bahwa Allah tidak memperhitungkan semua pelanggaran kita. Karena Allah tidak memperhitungkan semua pelanggaran kita yang telah terlebih dahulu, maka ketika kita hidup menjaga kepercayaan itu. Ketika kita mendapatkan kesempatan bahwa kita telah berdamai dengan Allah, dijadikan kita tidak bercacat, tidak bercela dan berkenan di hadapannya, maka hiduplah sebagai orang yang kudus, hiduplah sebagai orang yang tidak bercacat, hiduplah sebagai orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ketika ada godaan yang membuat kita hampir jatuh, maka kita bisa berkata tidak. Minggu lalu kita belajar itu dari Yusuf dengan Tante Poti gitu ya. Yusuf punya kuasa untuk berkata tidak terhadap istri Potifar. Kita pun juga demikian. Kita punya kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Ketika ada godaan yang datang membawa kita untuk masuk terjerumus di dalam perbuatan yang membuat kita berdosa, kita punya kuasa untuk berkata tidak terhadap itu. Sebab apa? Kita telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan kita yang diperdamaikan dengan Allah mendapatkan kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan mau dibohongi iblis lagi. Kita ini sama sudah tahu bahwa kita sudah bebas, sudah merdeka, tapi pola pikir kita masih hidup dengan pola pikir yang lama, berpikir bahwa kita masih terikat dengan belenggu itu. Sehingga kita tidak mau berkata tidak terhadap godaan atau perbuatan yang membuat kita terjerumus di dalam dosa terus-menerus dalam hidup kita. Mengapa kita sulit mengampuni? Karena kita masih berpikir bahwa penghargaan itu begitu penting kepada kita gitu loh. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya, walaupun kita sudah melayani Tuhan gitu ya, tapi mengampuni itu susah banget loh. Tapi kita tahu bahwa kita telah diberikan kuasa untuk bisa melepaskan pengampunan. Setiap minggu kita berdoa Bapa kami. Ya, ada satu frasa yang cukup indah untuk kita renungkan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Jadi kalau seandainya kita menjadi orang percaya, kita sudah sadar gitu loh. Ketika kita dilukai, tersakiti, maka kita dapat melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita bukan lagi orang yang terbelenggu dengan dosa. Setelah diperdamaikan dengan Allah, maka kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki kuasa untuk dapat berkata tidak terhadap dosa dalam hidup kita. Kemudian di dalam Roma pasal 15 ayat 13 Paulus berkata begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Artinya setelah kita dipulihkan hubungannya, berdamai dengan Allah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita memang diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi gembala tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Dia akan tetap memantau dan melihat dombanya di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Paulus mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setelah kita diperdamaikan dengan Allah, damai dengan Allah, maka ada damai dari Allah bagi kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Dengan segala macam keresahan yang tadi kita sudah renungkan bersama-sama. Jadi damai dari Allah itu adalah warisan yang kita terima sebagai orang percaya, sementara kita hidup taat di dalam kehendaknya untuk kehidupan kita.
Banyak orang percaya memiliki damai dengan Allah, gitu ya. Sudah berdamai dengan Allah, tapi tidak berkembang untuk mengalami damai dari Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga kita hidup penuh dengan kekhawatiran, hidup penuh dengan keresahan, hidup penuh dengan ketakutan terkait dengan kehidupan kita. Dan itu sering kali kita alami dalam kehidupan kita. Keresahan-keresahan yang demikian. Hidup mereka bergelut dengan kekhawatiran dan ketakutan yang menghancurkan pertumbuhan rohani. Membuat kita menjadi lambat bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita mau bertumbuh di dalam kesabaran, gitu ya. Mau bertumbuh di dalam pengendalian diri. Kita mau bertumbuh di dalam sukacita. Kita mau bertumbuh di dalam damai sejahtera. Tetapi keresahan-keresahan ini membuat kita sulit untuk bertumbuh di situ. Ketika kita mau bergumul untuk mau menjadi orang yang sabar dalam kehidupan kita. Begitu banyak pencobaan yang datang gitu ya, digoda sama iblis gitu ya, diberikan trigger-trigger yang memicu amarah, memicu emosi gitu. Kita tidak mau melepaskan itu. Kita tidak mau bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kita menjadi orang yang sabar dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya, west band gitu ya. Untuk yang lain saya bisa, tapi kalau untuk yang satu ini, biasanya begitu ya. Tapi ya untuk satu ini tunggu dulu. Gitu. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya mau katakan, di dalam damai dengan Allah, ada damai dari Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Yang mampu membuat kita mengatasi semua keresahan yang ada di depan kita, dalam kehidupan kita. Nah, damai adalah pemberian Allah dan hak warisan bagi kita semua. Kenapa? Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi terlalu banyak kita yang tidak menikmatinya gitu ya. Damai dari Allah itu mengalir dari persekutuan yang penuh tanpa rintangan dengan Dia, yang adalah damai sejahtera kita. Dari mana datangnya damai sejahtera kita? Dari Allah yang memberikan kita damai sejahtera. Kenapa? Mengapa demikian? Tema bulan ini adalah kota perlindungan. Kenapa demikian? Karena Allah adalah kota perlindungan kita. Nah, apa yang kita pahami tentang kota perlindungan? Jadi saudara, kalau seandainya kita mendengar Daud menyerukan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng, gunung batu yang teguh, kemudian kota perlindungan, maka terminologi dari kota perlindungan itu merupakan bagian dari gaya hidup orang-orang Israel di zaman Musa. Jadi Tuhan di zaman Musa itu memberikan kebijakan, memberikan inspirasi kepada Musa untuk membuat 6 kota perlindungan kepada orang-orang Lewi ya, kepada di tempatnya itu di Kenisa, di Kadesi, Hebron, Ramot, dan Golan di Sikem. Nah, fungsi dari kota perlindungan itu apa? Kota perlindungan itu adalah kota suaka. Jadi di dalam budaya Yahudi, dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah diganti dengan darah. Nah, bagaimana seandainya kalau seandainya terjadi pertikaian atau mungkin terjadi kecelakaan, kemudian ada yang meninggal. Dalam budaya Yahudi kuno, orang yang meninggal harus dibayar dengan nyawa juga. Misalkan saya sama Abed gitu ya, bermain gitu ya, nggak sengaja Abednya meninggal gitu ya. Maka ada yang disebut dengan goel. Goel itu adalah saudara laki-laki terdekat yang bertanggung jawab untuk mencari orang yang membunuh, yang mengakibatkan kematian adiknya. Jadi saya akan dicari sama Oni untuk membayar darah yang telah ditumpahkan. Itu dalam budaya Yahudi kuno. Nah, kota perlindungan adalah tempat di mana memberikan naungan kepada orang-orang yang sama seperti saya ini. Jadi kalau misalkan saya dikejar sama Oni, goel itu ya, saya dikejar sama Oni, maka saya lari ke Kadesi, maka saya lari ke Sikem, saya lari ke tempat yang telah ditentukan itu, 6 kota itu. Nah, di dalam 6 kota itu, hukum darah itu, goel itu tidak punya kuasa.
maka saya akan mendapatkan tempat perlindungan di situ. Saya bebas dan saya bisa hidup dengan tenang. Nah, kota Allah sebagai kota perlindungan pun demikian. Kita harus pahami begitu. Jadi terminologi ketika Daud berkata bahwa adalah kota perlindungan, dimaksudkan dengan kota perlindungan yang demikian. Dosa tidak bisa mengintimidasi kita setelah kita masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Allah sebagai kota perlindungan kita. Iblis tidak punya kuasa untuk datang dan menangkap kita, mencengkram kita, membawa kita untuk terjerumus di dalam dosa. Sebab apa? Kita hidup di dalam kota perlindungan. Dan siapa kota perlindungan kita? Daud mengatakan bahwa Allah lah kota perlindungan kita. Artinya kita aman. Kita tidak bisa lagi dirongrong sama iblis. Kita tidak bisa lagi dikejar sama iblis. Dibuat kita untuk hidup di dalam intimidasi. Untuk kita hidup terus di dalam dosa. Kita sudah aman. Bersama-sama dengan Tuhan sebagai kota perlindungan kita. Kenapa Allah menjadi kota perlindungan kita? Kenapa? Karena yang pertama dia itu pencipta dan kita adalah ciptaannya. Dan bukan hanya sekedar ciptaannya saja, tapi ciptaan yang paling berharga di mata Allah. Kita disebut sebagai biji mata Allah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Saudara pernah melihat orang tua yang lebih memperhatikan anak tetangga daripada anaknya sendiri? Pada umumnya orang tua lebih sayang kepada anaknya daripada anak tetangga. Saudara, kita yang telah diselamatkan oleh Allah, diangkat menjadi anaknya, otomatis perhatian Allah itu ada pada kita. Kita bukan hanya sebagai ciptaan Allah, tetapi kita adalah ciptaan yang istimewa di hadapan Allah. Nahum berkata begini, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Artinya sekian banyak orang percaya yang telah diselamatkan Kristus dalam karya penebusannya. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan tidak mengenalnya. Semua Tuhan mengenalnya. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan memperhatikannya. Begitu juga dengan setiap kita yang ada di sini. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan mengenalnya, Tuhan mengenalmu, Tuhan memperhitungkanmu dalam pikirannya, dalam masa karya keselamatannya. Sehingga dia benar-benar menjadi tempat perlindungan kita. Nah, damai dengan Allah ini membuat kita aman dari keresahan terkait dengan dosa dan intimidasi iblis dalam kehidupan kita. Kita memiliki kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan kita sudah menang atas dosa. Untuk itu kita dapat menikmati hidup dengan damai sejahtera ketika kita berada dalam dunia ini. Dan damai sejahtera itu datang dari Allah. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 37 tadi ya, ayat 1 sampai 5. Bagaimana cara supaya Daud mengajarkan pembaca Mazmur ini untuk bisa hidup dengan melihat keadaan orang fasik boleh berhasil, tapi orang-orang benar mengalami penderitaan. Daud mengatakan apa? Pertama itu, jangan marah atau jangan iri. Kenapa? Daud mengatakan kalau kita masuk dalam amarah dan menikmatinya, maka kita akan jatuh ke dalam kejahatan. Berapa banyak orang yang dalam pertikaian dan akhirnya sampai kepada perlakuan dalam hal pidana, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena sudah dibutakan dengan amarah. Dan amarah kadang-kadang membuat kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Teman-teman yang mungkin sementara memiliki hubungan yang spesial dengan pasangannya. Secara jujur saya mau bertanya, berapa kali sudah putus? Berapa kali? Sering sekali itu terjadi. Tapi besok bisa balikan lagi, balikan lagi, balikan lagi.
Malamnya putus, paginya balikan lagi. Kenapa bisa keluar keputusan itu? Karena amarah. Amarah yang membabi buta gitu ya. Sehingga akhirnya membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar, yang tidak bijaksana. Berapa banyak kita yang akhirnya kehilangan hal-hal atau momen-momen yang bermanfaat ketika kita masuk di dalam amarah yang tidak terkontrol itu. Sehingga akhirnya berbuah kepada kejahatan. Amarah membuat kita mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya pada kejahatan. Dan cenderungnya ketika kita sudah melewati waktu-waktu ini dan melihat ke belakang, berapa banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita hanya karena kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Karena amarah yang ada dalam hati kita, amarah dalam hidup kita. Untuk itu makanya Daud mengatakan jangan marah atau iri, karena itu akan membawa kita kepada kejahatan. Jadi kalau kita mau menikmati damai sejahtera dari Allah masuk dalam hidup kita, maka kita berikan keleluasaan untuk damai sejahtera itu bekerja. Paulus mengatakan tadi bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk hal itu. Tapi berapa banyak kita yang ketika berada dalam pergulatan dalam hati kita, memberikan kesempatan bagi Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk bisa melepaskan amarah itu, membuat kita bebas dari amarah itu, iri hati itu, kepahitan itu dalam hidup kita. Cenderungnya kita tidak dalam hal-hal yang demikian, kita tidak memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam pemulihan hati kita itu. Kalau sudah sampai hal-hal yang menyinggung harga diri, hal-hal yang menyinggung hati kita, menyinggung prinsip-prinsip kita, cenderungnya Roh Kudus nomor 2, gitu ya. Tapi ego kita menjadi nomor 1. Dan dampaknya apa? Amarah yang tidak terkontrol itu membuat kita mengambil keputusan yang tidak benar. Jadi kalau kita mau menikmati damai sejahtera dengan belajar dari apa yang disampaikan oleh Daud, maka kita dapat menemukan jangan marah dan jangan iri hati. Kemudian yang kedua, kita dapat menemukan percayalah kepada Tuhan. Ketika kita mengalami ketidakadilan, sama seperti apa yang dialami oleh pemazmur, dan akhirnya dia menuliskan pepatah ini, pengajaran ini kepada pembacanya. Percayalah kepada Tuhan. Minggu lalu juga kita sudah belajar terkait dengan Yusuf. Saudara-saudara, sekali lagi kita ini hidup pada saat ini saja. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi Allah hidup melampaui masa waktu itu. Allah tidak terkungkung dalam ruang dan waktu. Allah tahu masa lalu kita, Allah tahu akan hidup kita, dan Allah tahu tentang masa depan kita. Dan masa depan kita, orang-orang percaya, adalah kita dipanggil Tuhan masuk dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kalau hari ini kita merasa ketidakadilan, hari ini kita merasa kecewa, hari ini kita merasa sakit hati, kita merasa dilukai, dihianati dan segala macam, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah di depan. Ikutin proses itu, nikmati apa yang Tuhan sementara pekerjakan dalam hidup kita supaya kita bisa mendapatkan hal yang demikian. Kenapa kita marah? Kenapa kita nggak suka? Kenapa kita kecewa? Kenapa akhirnya timbul kepahitan, kemarahan, amarah dalam hidup kita dan kita tidak bisa menikmati damai sejahtera? Karena kita melupakan rancangan yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk hidup kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Yunus juga begitu. Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi menyampaikan itu, kabar baik itu, dia merasa nggak adil. Mereka bukan orang Israel kok, mereka bukan orang Yahudi kok, kenapa mereka harus mendapatkan keselamatan dari Allah? Egonya bermasalah di situ. Dia nggak mau terima ketika Tuhan ingin menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa yang non Yahudi. Dan apa yang terjadi? Proses itu terjadi. Dia harus terombang-ambingkan di kapal, kemudian harus dilempar ke laut, masuk ke dalam perut ikan dulu, baru akhirnya pun baru pergi ke sana. Coba dari awal kalau dia langsung percaya kepada Allah dan mengikuti proses sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf, maka dia tidak akan mengalami hal-hal yang demikian.
Begitu banyak kita yang penuh dengan kekecewaan karena kita lupa bahwa Tuhan punya rancangan di depan yang harus kita kerjakan. Sehingga akhirnya di masa-masa ini kita hidup dengan penuh dengan kepahitan, amarah. Kita tidak bisa menikmati damai sejahtera dari Allah karena kita dalam tanda petik mungkin lupa tentang rancangan Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kemudian apa yang dikatakan oleh Daud? Bersuka di dalam Tuhan. Saudara, latar belakang dari ayat ini, Daud merasa tidak adil dengan apa yang dialami oleh orang benar. Tetapi dalam ketidakadilan itu, Daud bisa berkata, bersuka di dalam Tuhan. Bukan cuma Daud. Paulus pun juga mengatakan hal tersebut. Bersukacitalah senantiasa. Seorang yang sementara dalam masa tahanan gitu ya, yang dia tahu sebentar lagi dia akan mendapatkan eksekusi mati. Dia masih bisa berkata kepada domba-dombanya, kepada jemaat perintisannya, mengatakan bersukacitalah senantiasa. Orang yang hidup di dalam penindasan, pergumulan yang berat, masih bisa memberikan nasihat yang indah itu. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan yang datang itu bukan terkait dengan pegangan-pegangan yang ada di luar ini, tetapi dari Allah, yang dimana Allah itu adalah tempat perlindungan, kota perlindungannya. Dia mendapatkan kedamaian itu dalam kehidupan itu. Makanya Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa belajar dari apa yang Paulus sampaikan ini kepada kita semua. Kita sudah tahu, kita sudah berdamai dengan Allah, tapi cenderungnya kita susah menikmati hidup dengan damai dari Allah dalam hidup kita. Paulus mengajarkan kita, kalau kita punya masalah, jangan khawatir dengan hal itu. Tapi nyatakanlah semuanya itu di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dalam bersungut-sungut? Tidak. Dalam ucapan syukur atas segala sesuatu, semua yang kita alami. Sekalipun itu ketidakadilan, sekalipun itu pengkhianatan, sekalipun itu luka yang kita terima, nyatakan itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur dalam segala sesuatu. Terus apa yang terjadi? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah adalah kota perlindungan. Kita sudah berdamai dengan Allah. Untuk itu mari kita hidup menikmati damai dari Allah. Dengan caranya seperti apa? Kalau kita belajar dari Daud, Daud mengatakan jangan iri hati, jangan marah. Percayalah kepada Tuhan dan bersuka di dalam Tuhan. Paulus menjelaskan kembali dalam tulisannya di dalam Filipi ini. Ketika kita mengalami tekanan, mengalami hal yang begitu sulit dalam hidup kita, jangan khawatir. Nyatakan itu dalam doa dan permohonan kepada Allah. Dan bersyukurlah atas segala sesuatu. Maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus. Dengan demikian kita akan menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi kalau seandainya bertengkar antara pasangan satu dengan yang lain, datang kepada Tuhan, gitu ya. Jangan selesaikan dengan amarah. Sehingga damai sejahtera itu masuk dalam hati dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Hari ini kita dapat belajar bagaimana cara hidup dengan damai sejahtera. Ada 2 poin besar yang kita dapat pahami. Yang pertama, kita sudah berdamai dengan Allah. Dan yang kedua, damai sejahtera dari Allah itu akan memenuhi hati kita.
Ketika kita berada dalam situasi-situasi yang membuat kita tertekan, sama seperti apa yang dialami oleh Daud, sama seperti apa yang dialami oleh Paulus, maka kita bisa belajar. Jangan marah, jangan iri hati. Percayalah kepada Tuhan, bersukalah di dalam Tuhan, kata Daud. Paulus menekankan kembali dalam Filipi, jangan kamu khawatir, nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi mari menikmati kota perlindungan kita, yaitu Allah yang memberikan damai sejahteranya kepada kita, untuk kita melangkah di dalam setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi di masa-masa yang seperti ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sangat kasihi. Tuhan mau mati bagi kami. Tuhan mau menyelamatkan kami Tuhan. Namun cenderungnya kami masih hidup terbelenggu dengan tabiat hidup yang lama, sehingga membuat kami selalu melupakan Tuhan, melupakan rancangan Tuhan, melupakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bisa belajar bahwa kami orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dan kami yang telah diperdamaikan dengan Allah ini akan hidup dengan damai sejahtera yang datang dari Allah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Daud kepada kami. Jangan marah, jangan iri hati terhadap ketidakadilan, namun percaya kepada Tuhan dan juga dapat bersuka di dalam Tuhan. Ajar kami juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, untuk kami tidak khawatir dengan segala sesuatu dan kami dapat menaikkannya dalam doa dan permohonan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk bisa bersyukur dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami akan melihat damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan hati kami di dalam Kristus Tuhan. Sehingga akhirnya kami dapat mampu melewati setiap hari-hari yang kami lewati ini Tuhan, dengan apapun itu yang menjadi tantangan kami di depan. Karena kami tahu kami aman bersama Tuhan sebagai kota perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan, menerimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan juga persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Disediakan waktu bagi kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.